Alhamdulillah alamin nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustaz Zulham Al-Quds selaku DPR 36, yang saya hormati Amanatus Sholihah selaku narasumber dalam ngopi atau inspirasi pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga pagi hari ceria ini kita dapat melaksanakan serta tidak lupa sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli sholli ala sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini ya, siang menuju pagi ini, kami siang menuju pagi. Pada pagi menuju siang kali ini kami dari 6 melaksanakan ngaji online seputar tentang perempuan atau itu tentang pembahasan Risalatul Muhammad oleh Ustadzah Amanatus Sholihah. Kepada Amanatus Sholihah, saya persilahkan. Halo, cek suara dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara sudah dengar jelas? Langsung saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya saya terima kasih kepada moderator Mbak Maslahatun Nikmah yang telah memberi saya waktu untuk menerangkan tentang kitab Risalatul Mahid. Di sini kami langsung saja akan membahas tentang hikmah dari Allah kepada wanita. Kenapa wanita itu diberi haid? Langsung saja, ini ada beberapa hikmah yang setengah dari beberapa banyak hikmah. Cuman beberapa dijelaskan dalam kitab Risalatul Tauhid. Yang pertama itu adalah setiap Allah memberi suatu perkara kepada makhluknya, itu pasti ada hikmah atau faedah yang terkandung di dalamnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, misal kita diberikan cobaan itu tidak mungkin ada hikmahnya. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmah atau faedahnya. Nah, kenapa haid itu diberikan kepada wanita? Karena setengah dari wanita diberikan haid itu agar dia dapat menjaga kebersihannya. Nah, langsung saja yang pertama hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan haid kepada wanita. Yang pertama itu adalah sebab wanita akan dipertemukan dengan bagaimana cara membersihkan kotoran anak yang masih bayi dan membersihkan najisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi wanita berupa haid supaya seorang wanita itu tidak istilahnya tidak jijik dengan apa yang telah diberikannya. Soalnya kalau wanita haid itu kan biasanya membersihkan darah yang masih kotor. Nah, darah itu kita umpamakan sebagai darah bayi yang masih dalam perut wanita. Jadi Allah memberikan haid kepada wanita itu alasannya yang pertama itu adalah supaya wanita tidak jijik. Itu yang pertama, hikmah. Terus yang kedua, sebab wanita akan menerima kesanggupan berupa menerima kotoran dari seorang laki-laki berupa mani. Nah, secara otomatis setiap wanita ketika menikah, dia itu akan menerima mas kawin dari seorang laki-laki. Nah, dari pernikahan tersebut, wanita itu harus menerima. Ketika wanita itu sudah menerima mas kawin dari seorang laki-laki, wanita itu harus menerima apa yang ada di dalam laki-laki tersebut.
Nah, bagaimana cara kita menyikapi dari perkara tersebut? Nah, itu dibentukkan dari dari dibentukkan oleh Allah untuk wanita berbentuk haid itu tadi, supaya wanita itu dapat merawat apa yang sudah ada di dalam laki-laki tersebut. Jadi harus menerima apa adanya ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau di Risalatul Mahid itu bahasanya bahasa Jawa Tulen, akan tetapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena semua semua ya bergabung di sini itu kan nggak semuanya orang Jawa ya. Nah, terus yang ketiga, saraheneng istri wau boten keparengan mani engkang saged kempal dados adun-adun bahanipun. Nah, bayi itu kan terdapat dari kumpulan antara dua mani, yaitu mani perempuan dan mani laki-laki. Menika sagedipun ageng medal daginge sebab dipun paringi tedan rupi getah haid. Dados bayi punika kenging dipun ngibarataken kedadosanipun saking syirkahen pokok 3. Nah, bayi itu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama itu adalah bapa nguruni balung. Bapak itu istilahnya bapak itu nguruni balung. Balung itu tulang. Terus yang kedua, ibu yang memberikan getah banyu otot daging. Berarti getah itu nanti berbentuk seperti halnya darah haid. Nah, haid sendiri itu sampean sudah tahu apa belum? Haid sendiri itu adalah pengertiannya darah yang keluar dari rahim wanita yang biasanya keluarnya itu selama 7 hari atau 8 hari itu biasanya. Kalau banyak-banyaknya itu adalah ada 15 hari. Misal kalau sebelum 15 hari itu sudah tidak keluar, maka itu harus mandi suci. Atau misal darah haidnya itu keluar melebihi dari 15 hari, berarti itu nanti hitungan ke-16-nya itu dinamakan darah istihadah, bukan dinamakan darah haid lagi. Nah, untuk hikmah yang ketiga tadi, ada 3 pokok dari seorang wanita ketika sudah menikah dan itu mempunyai anak. Yang pertama itu adalah bapak nguruni balung. Berarti bapak itu memberikan separuh balung. Balung itu apa ya? Tulangnya. Terus yang kedua, ibu nguruni getah banyu otot daging berupa mani tadi. Terus yang ketiga, Gusti Allah nguruni roh gauto alamul amri kados penguropo peninggal pengambu pengrasa pengecap kalian dipun pimpin dening akal. Berarti semua bayi itu adalah yang pertama adalah dibuat dari pertama dari bantuan ibu bapak. Ibu itu memberikan berupa getahnya atau darahnya. Kalau bapak itu memberikan sebagian tulangnya, terus Allah nanti yang memberikan ruh. Nah, ruh itu nanti diberikan ketika bayi itu sudah berumur 4 bulan. Nah, biasanya kalau di desa saya kan kalau sudah 4 bulan nanti ada istilahnya mapati. Mapati itu nanti mendoakan bayi ketika dikasih ruh tadi supaya bayi itu tadi nasibnya baik, rezekinya baik, terus akalnya baik. Nah, itu nanti diberikan Allah ketika berumur 4 bulan tadi. Nah, seperti halnya yang ada di Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya, artinya Allah itu mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum dari beberapa perutnya ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, tak ada seorang pun yang mengetahui. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, dan waja'ala, dan Allah menjadikan kamu semua itu diberikan as-sam'a, pendengar berupa telinga. Itu nanti ketika umur 4 bulan. Wal absara, dan peninggal. Peninggal itu nanti adalah mata, berupa mata. Terus wal afidata, dan diberikan ruh atau afidah, itu adalah beberapa faedah-faedah yang digunakan
oleh manusia tersebut. La'allakum tashkurun. Menawa kalian itu bersyukur. Jadi semua Allah yang diberikan kepada kita, kita itu harus bersyukur. Ketika kita mengetahui bayi yang keluar dari perut wanita itu tidak lengkap, misal matanya buta atau telinganya tidak mendengar apa-apa, itu kalian harus bersyukur karena kalian yang di sini itu insya Allah lengkap semua. Terus yang keempat, Gusti Allah mujudake tiang istri ugi sampun dipun paringi watek izinan. Perempuan itu diberikan oleh Allah watak yang izinan, malu. Kenapa begitu? Karena wanita itu mempunyai kemaluan, jadinya punya watak atau sifat yang pemalu. Nah, nanging istri wau kapeksa menang hawa nafsune remenani ngatah-ngatahake kesenan mawon. Nah, wanita itu diberikan oleh Allah. Wanita dibanding dengan laki-laki itu sifat kemaluannya itu lebih banyak wanita. Tapi hawa nafsunya itu lebih banyak kebalik. Wanita itu diberikan Allah sifat sifat kemaluan yang banyak atau isinan. Terus yang kedua itu hawa nafsunya juga banyak dibanding laki-laki. Nah, kalau masalah akal, wanita dengan laki-laki itu lebih tinggi laki-laki. Nah, dibanding misal wanita itu hawa nafsunya 9, akalnya 1. Terus untuk laki-laki itu hawa nafsunya itu ada 1, tapi akalnya itu banyak. Jadi untuk perbandingan antara wanita dan laki-laki itu lebih banyak akalnya laki-laki. Makanya laki-laki kalau terlalu pintar itu sudah biasa, karena akalnya dibanding perempuan itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, dengan pemberian Allah berupa sifat atau watak yang isinan tadi atau pemalu tadi, Allah memberikan wanita berupa haid itu otomatis ketika dia keluar ke rumah, itu kan otomatis dia tidak nyaman dengan apa yang digembol. Misal kalau memakai memakai alat yang digunakan untuk haid, itu kan otomatis wanita ketika keluar kan merasa risih. Nah, itu supaya wanita itu tidak keluar seenaknya sendiri, maka wanita itu diberikan haid berupa haid itu tadi. Terus yang kelima, faedah yang kelima, haid menika kenging kangge tetenger alamatipun akhir balik. Jadi haid itu adalah bisa dijadikan patokan sebagai alamat dari baliknya wanita. Nah, misal kalau di kitab Safinatun Najah itu kan diterangkan ketika wanita berumur 9 tahun itu kan sudah termasuk balik walaupun dia belum keluar haid. Tapi kalau sebelum umur 9 tahun dia sudah keluar haid itu dinamakan sudah balik. Misal umur 6 tahun atau 7 tahun dia sudah keluar haid. Nah, itu termasuk sudah dinamakan balik dan balik itu adalah wajib sholat dan sebagainya. Terus yang keenam, faedah haid menika kenging kangge tetenger ngalapatipun dugine iddah. Nah, kalau iddah itu kan tiga kali suci ya. Misal kalau sudah selesai dari 3 kali suci itu tadi kan sudah termasuk dia bebas dari iddah. Iddah itu adalah ketika suaminya cerai dan dia wajib berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali ada kepentingan tertentu. Masa iddah. Terus yang ketujuh, faedah malih haid menika kenging kangge tetenger kotonge telana wetengan. Biasanya kalau orang sudah menikah, itu kan biasanya berhubungan intim. Nah, berhubungan itu biasanya kalau tetengernya itu kan kalau misal haid, oh berarti ini belum jadi bayi, seperti itu. Berarti kalau belum haid sampai waktu yang terlambat jauh-jauh, berarti itu menunjukkan dia sudah ada sudah ada bayinya di dalam, tapi masih berbentuk mani karena masih 1 bulanan. Berarti
sebagian dari faedah haid itu bisa dijadikan sebagai patokan kalau dia tidak ada bayi yang di dalamnya karena gugur. Terus yang kedelapan, saged andadosaken sebab awete ketresnanan sebab anggonipun sami mertahanke sing jaler lan sing istri salebete haid menika kados nganten enggal badhe dipun kempalake. Nah, sebagian dari faedah haid itu adalah seorang wanita itu bisa lebih menyukai apa yang ada di dirinya sendiri. Karena sebagian dari haid itu kan dia haram untuk berhubungan intim kepada suaminya. Itu. Nah, dene sedaya hikmah utawi faedahipun haid kula wangsulaken dhateng Gusti Allah ingkang langkung preksa dhateng haqaiqul hikmah. Nah, itu tadi adalah sebagian dari beberapa hikmah seorang wanita diberikan haid. Salah satunya itu adalah tadi yang pertama itu supaya wanita tidak jijian. Karena suatu saat besok itu ketika kita sudah menikah, kita akan menemui apa ya? Bentuk dari kekemprohan seorang laki-laki. Itu nanti supaya wanita terlatih ketika diberikan haid itu tadi. Supaya tidak jijian, kalau nanti misal seorang pria itu keluar mani, nah seorang wanita tidak jijian atas apa yang dikeluarkan oleh oleh pria tadi. Jadi sudah terbiasa dengan kejijikan tadi. Itu. Berarti semua hikmah itu semua apa yang diberikan kepada Allah itu pasti ada faedahnya atau hikmahnya. Jadi semua ini kami kembalikan kepada haqaiqul hikmah. Seseorang atau Allah yang memberikan atau hak semuanya yakin itu kepada Allah. Walato ifil faidah dan banyak faedah itu yang terkandung ketika Allah memberikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah wadako ikul umur dan detailnya suatu perkara itu pasti ada hikmahnya. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada iskal atau sesuatu yang belum tersampaikan atau yang belum memahamkan, bisa ditanyakan. Semuanya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber telah menyampaikan informasi seputar tentang perempuan dan hikmah dari haid yang telah dianugerahkan Allah kepada seorang perempuan itu sendiri. Untuk saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Dari kami akan membuka 3 pertanyaan. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar haid bagi seorang perempuan ataupun dari haid itu sendiri. Tafadhol. Ya, suara bisa di-mute, bisa di-unmute sendiri-sendiri ya. Saya juga, Mas. Gimana? Saya juga di-unmute. Suaranya bisa di-unmute sendiri-sendiri. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya tanya, Bro. Joko mau Saya bertanya. Gue ditiduran, gue. Mau berapa kok? Stop. Malah tak unmute kah? Mbak, bisa di-mute, Mbak. Sorry, tadi ke unmute. Bisa di-mute sendiri-sendiri ya. Iya, gimana? Silakan yang mau bertanya. Kalau membahas haid itu udah ada habisnya ya, apalagi membahas wanita. Kira barbar ya. Mbak, bisa di-unmute sendiri-sendiri ya, bisa di-mute. Mute. Lanjut guys. Siap. Abang, teko abang. Wah, aku nak teko kok. Lah teko tenan. Tapi sing ngomong kowe. Yo. Yo. Tanya ben seru lho. Ayo. Ini mau tanya teman aku.
Halo, halo, saya mau tanya. Halo, halo, halo. Tafadhol akhi Alvin. Saya mau tanya Ukti. Katanya Ya, siap. itu apa namanya? Haid ini kan yang tahu kan hanya kaum Hawa gitu kan. Ini mewakili teman-teman Mufas dan kawan-kawan. Yang pertama itu bedanya apa namanya darah istihadah dengan darah haid itu bagaimana? Soalnya itu kan keluarnya itu kan juga sama-sama sama-sama dari itu loh yang itu. Terus yang kedua itu kenapa sih cewek itu kalau apa namanya haid ataupun ya kalau pas haid itu ada rasa sakit gitu di perut ataupun di ya itu entah itu namanya perut itu gimana? Ini saya yang logis dulu, nanti yang tidak logis ada lagi. Silakan pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini pada dengar nggak? Cek. Silakan yang bergabung di sini boleh bertanya seputar tadi. Boleh masuk. Ya, Mbak, maaf ini ada teman kita Akhi Joko mau bertanya. Ya Ukti, sampai teko Ukti. Jadi begini, Mbak, darah haid itu kan Darah haid kan ada jenis fase. oh, darah haid itu kan ada berapa jenis fase. Ada berapa jenis warnanya. Terus dan bagaimana fase-fasenya di setiap jenis warna. Maksudnya itu seperti ini loh Mbak. Kalau hari pertama itu kan darahnya keluarnya kayak mana. Terus kalau ketika kita mau suci itu bagaimana. Seperti itu. Mohon dijelaskan. Biasanya lumrahnya itu ada 7 sampai 8 hari. Itu biasanya saya juga. Jadi kalau belum ada dengan darah itu biasanya keluar setelah 15 hari itu tadi atau lebih. Biasanya kalau saya itu sampai suci sampai 20 hari. Kan hari ke-21 belum sudah keluar darah itu nanti dinamakan istihadah. Itu perbedaannya. Untuk yang kedua tadi kan itu ya. Kaitannya rasa sakit, rasa nyeri yang dialami seorang perempuan saat haid. Itu bagaimana penjelasannya? Nah,
Kalau menurut sependapat saya atau sepengetahuan saya, itu biasanya kalau wanita itu ketika mengeluarkan darah haid, itu rasanya ini vulgar ya, karena fikih itu harus fahmun, betul-betul paham. Jadi saya vulgar, maaf. Biasanya kalau seorang wanita haid itu biasanya terasa panas kalau di daerah kemaluannya. Itu yang pertama. Kenapa dia merasakan sakit? Kata guru-guruku dulu itu kalau ketika seorang wanita itu mengeluarkan haid, ketika merasakan sakit di perut atau yang dinamakan dengan biasanya kalau bahasa Jawa itu apa? Apa ya? Delepen. Nah, delepen itu katanya wanita itu ketika mengeluarkan darah haid, dia kalau sakit itu biasanya tambah sehatnya. Jadi kalau misal posisi dalam keadaan sakit, jangan diminumi obat-obat yang lain. Cukup dinikmati saja karena itu adalah hakikatnya seorang wanita ketika dia haid atau ketika keluar darah itu pasti merasakan sakitnya. Tapi alhamdulillah saya selama ini belum pernah merasakan sakit ketika keluar darah haid itu. Cuman kebanyakan biasanya kalau wanita keluar darah itu rasanya di perut memang sakit. Karena otomatis darah yang ada di dinding rahim atau di rahim itu cara kasarannya itu dibersihkan semua. Jadi kayak caranya kayak dikeruk-keruk ngono larane. Nah, itu. Tapi nggak semuanya wanita yang ketika mengeluarkan darah haid itu merasakan sakit, cuma sebagian sakit. Itu alasan menurut saya sendiri. Kalau ada tambahan dari perempuan-perempuan lain yang ada di sini, monggo. Monggo untuk bisa memberi jawaban. tema coba diperjelas. Monggo semua teman-teman ada yang bisa menambahi ataupun gimana. Mbak Nu, Mbak Yusro ini, Mbak Yasinta. Menurut pandangan jenengan bagaimana, Mbak? Kaitannya dengan darah yang keluarnya itu sakit. Karena jujur kami teman-teman yang ada di samping ini nggak pada tahu kenapa itu sakit. Soalnya kalau teman-teman itu katanya nikmat. Oke, dong. Saya boleh tanya, Ustazah Hama. Jangan Ustazah, masih kecil. Iya, calon ya. Saya mau tanya, ini kan boleh moderator halo, dengar suara saya ya? Ya. Ya, dengar. Itu Ya. bisa di videonya di itu, Mbak. Videonya bisa dihidupkan. Maaf. Ya, silakan Mbak Yasinta. Oh ya. Kan hikmahnya kan tentang hikmah perempuan dikasih haid ya. Perempuan yang tidak diberikan haid. Nah, itu gimana, Mbak? Halo? Perempuan yang tidak diberikan haid. Nah, kalau ada itu bagaimana? Kan tadi kan ada beberapa hikmah ya diberikannya haid. Nah, untuk perempuan yang tidak diberikan haid itu bagaimana, Mbak? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Monggo untuk teman-teman masih pertanyaan. Tadi untuk masih pertanyaan, monggo.
Baik, satu pertanyaannya untuk Ustazah. Monggo untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Yasinta. Bagaimana seorang wanita yang tidak diberikan haid? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab sebisa mungkin atau sepengertian saya. Kalau pertanyaannya itu, adakah orang yang tidak diberi haid? Ada, dan itu banyak sekali. Khususnya di sekitar kita itu ada yang tidak diberikan haid. Dan kalau menurut saya, itu kalau berbicara tentang hikmah atau faedah tentang haid, itu kita harus sabar saja. Karena haid itu tidak hanya diberikan kepada, maksudnya haid itu tidak semuanya orang itu pasti mengalami haid. Akan tetapi masih banyak orang yang tidak mengalami haid. Dan itu menurut saya kita harus sabar saja. Karena itu adalah semua dikembalikan kepada haqqaiqul hikmah tadi. Atau seseorang yang selalu memberikan hikmah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalau menurut saya. Mungkin ada penambahan dari teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang menambahi pertanyaan atau jawaban mengenai tentang haid. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Nyala mana? ini Buat. Nah, ya, ini ada yang mau bertanya lagi, saudara Akhi Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya ya, Mbak, Mas. Kalau seorang wanita yang mandul itu apakah dia haid? Sedangkan orang yang mandul itu kan tidak bisa mengeluarkan seorang anak. Nah, otomatis kan di dalam tubuhnya itu tidak terjadi sebuah pembuahan. Itu bagaimana? Langsung saya kembali pertanyaan kepada Anda ya, Mas. Ya. Untuk wanita mandul sendiri itu pengertiannya apa? Apa? Pengertian wanita mandul itu. Kalau setahu saya pengertian wanita mandul itu ya tidak bisa mengeluarkan seorang anak. Satu. Yaitu salah satunya. Ya, pengertian dari wanita mandul sendiri itu kan wanita yang tidak bisa beranak, ya kan? Ya. Nah, kenyataannya kalau di sekitar saya itu ada wanita mandul, tapi dia tetap haid, tetap mengeluarkan darah haid, akan tetapi dia diberikan oleh Allah berupa tidak bisa mengeluarkan anak atau belum bisa deh, Kak. Bahasanya jangan tidak bisa, tapi belum bisa mengeluarkan anak. Sampai sekarang juga pun dia masih mengeluarkan darah haid, akan tetapi belum punya anak. Itu. Berarti Jadi pengertian dari wanita mandul itu tidak ada hubungannya dengan darah haid. Kalau Allah ngersakake perempuan tersebut dikasih darah haid, ya mungkin saja. Tapi kalau Allah ngersakake tidak bisa beranak, ya mungkin saja. Tapi yang pasti untuk wanita mandul dengan hubungan darah haid itu tidak ada hubungannya kalau menurut saya. Yeah. Karena kembali ke hikmah tadi, hikmah atau faedah yang terakhir tadi itu kan setengah dari alamat atau tetenger dari wanita itu diberikan haid, yang lain itu kan sebagai tanda kalau dia sudah balik, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai tanda kalau dia itu tidak sedang mengandung atau mengandung bayi itu tadi. Itu adalah tanda dari hikmah atau sebagian hikmah dari wanita diberikan haid itu tadi. Bagaimana Mas Joko? Nggih, Taslim. Mbak Ama bisa itu apa? Aku bisa menambahi sedikit aja. Tafadhol. Silakan. Ya ini saya masih iskal kaitannya menambahi tadi pertanyaannya Mbak itu, Mbak Sinta.
apa namanya yang ada perempuan itu yang tidak diberi apa namanya Haid. haid gitu kan. Nah ini saya juga apa namanya masih iskalnya itu kan dari tadi alamat ataupun hakikatul apa tadi saya lupa. Haqaiqul hikmah. Ikul hikmah ya kan saat tadi saya tuh pertengahan itu kan apa namanya salah satu untuk salah satu kita bisa dibuahi ya kan bisa dibuahi untuk menjadi anak. Nah apakah kalaupun tidak dikasih haid itu bisa dibuahi seorang perempuan itu gitu soalnya kan itu masih ada korelasinya antara darah haid dengan apa namanya dibuahi sang jantan gitu. Wah, pria gitu loh. Paham nggak? Tapi gini ya, untuk kebiasaannya, kalau di daerah sampean atau di sekitar sampean itu ada yang mandul enggak? Kalau mandul itu ada sih cuma aku nggak tahu orangnya. Kita ada emang yang mandul itu ada. Cuma itu yang saya tanyakan itu ketika ada seorang perempuan nggak dikasih haid, itu apakah bisa diberi keturunan gitu loh, Mbak Ama? Saya kan Gitu. ciri-ciri orang balik itu Ya, kan haid. itu kan Sedang ya itu kan kita semua akan kembalikan kepada haqaiqul hikmah tadi ya. Ya tergantung pangeran. Kalau pangeran kersake panjenengan gadah putra nggih monggo diparingi putra. Tapi nek mboten nggih tetep usaha. Ngoten. usahanya akhir bengi Mbak wes. Bagaimana? Mungkin teman-teman lain ada yang bisa menjawab. Kalau saya seperti itu, saya kembalikan kepada haqaiqul hikmah tadi. Baik, tadi pertanyaan Alvin mengenai tentang apakah seorang yang mandul atau perempuan mandul itu jika dibuahi oleh seorang laki dia akan anak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah jawaban tersebut dari Mas Mat atau Mas Franky. kurang sesuai Mbak Ima. Ya silahkan Pertanyaannya moderator sendiri mungkin bisa. tadi gini Mbak Ima itu Kalau kurang saya sesuai. Ya, kalau saya sendiri belum mengetahui jelas ya mengenai tentang wanita mandul itu apakah dia masih sehat atau tidak. Tapi yang jelas kelihatannya kalau di tetangga saya itu ada yang mandul, tapi kayaknya dia masih haid. Tapi sampai sekarang dia belum punya keturunan. Enggak. Ini yang saya tanyakan bukan mandulnya itu Mbak Ama. Yang saya tanyakan itu tadi kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Sinta. Mbak Sinta kan tadi ada perempuan yang tidak diberi apa namanya haid, ya kan? Nah, itu apakah seorang perempuan yang tidak ataupun belum di kersake haid, apakah itu bisa apa namanya bisa dibuahi gitu? Mengingat umurnya si perempuan itu udah 9 tahun ke atas. Kalau dalam fikih kan apa namanya usia itu kan di 9 tahun haid gitu. Nah, untuk apa namanya ada seorang wanita yang tidak dikasih haid itu apakah bisa dibuahi gitu loh. Bukan yang mandulnya. Ya, kalau masalah bisa dibuahi itu masih bisa. Tapi kalau umur berapa ya? Wanita kalau monopause itu kan biasanya sudah tidak mengeluarkan darah haid, masih bisa dibuahi. Tapi masalah hasil dan tidaknya itu nanti kan terserah Allah kan kembalinya.
Begitu, mungkin ada yang Bagaimana, Mas lain. Alvin? Kalau Jawaban menurut saya dari begitu. Mbak Ama? Monggo mungkin dari ataupun Mas Aan atau Nu mau menambahi jawaban di Ustadzah Ama. Cek. Moderator. Halo. Halo moderator. Lu ngajinin nenek. Halo. Moderator. Ya, silakan Pak Wahid. Ya, ini tadi sudah ada kesimpulan belum pertanyaan dari Mbak Sinta tadi? Belum, ini masih iskal. Monggo Iskal. sampean kalau mau menjawab atau menambahi. Gimana Mas Alvin? Paling Intinya begini Pak, kan biasanya kalau tanda dari seorang haid itu kan dia kalau selesai kan sudah masa termasuk dari masa subur. Nah yang ditanyakan dari Mas Alvin itu, apakah kalau wanita tidak diberikan haid itu apakah nanti masih bisa dibuahi? Begitu pertanyaannya. Kalau saya belum tahu, soalnya belum merasakan. Ya ini saya menambahi sedikit ya, mungkin bisa menjadi masukan. Ya, jadi tadi ya teman-teman perlu diketahui bahwa wanita yang tidak haid itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, ada penyempitan rahim bisa, ya, ada produksi sel telurnya juga berpengaruh juga bisa, ada yang tidak keluar darah haid tapi keluarnya itu darah istihadah kan juga. Kalau darah haid itu warnanya dan darah istihadah itu sangat beda. Bisa dibuahi tapi tidak akan sampai pada ovum, yaitu tertutup nantinya. Nah, itu karena wanita yang tidak haid itu sel ada penyempitan di dalam rahimnya, jadi darahnya itu tidak keluar, dan itu menjadi keluarnya itu kalau orang yang saya kenal itu menjadi kayak lendir. Dulunya dia haid, tapi sudah tidak haid lagi ya karena terjatuh perbenturan rahim itu menyempit dan itu tidak bisa untuk sel dari sel jantan itu bertemu dengan ovumnya gitu. Dan memang tidak keluar haid itu salah satu faktor. Walaupun di dua itu tidak akan jadi karena sel telurnya ovumnya itu tidak tidak mau menerima, tidak bisa menerima. Teman-teman, nggak tahu aku. Halo, gimana moderator? Halo moderator. Gimana Mas Alvin? Mohon maaf, ini ada gangguan sinyal. Iya, Taslem, Mbak. Taslem. Makasih Pak Wahid dan Ustaz Ama.
Monggo moderator, waktunya bisa diatur. Ya, bisa ditutup ya, Monggo. Mbak moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini ngaji online dapat berlangsung secara baik meski banyak gangguan ya, baik berupa sinyal ataupun yang lainnya. Pada pengajian kali ini kita membahas tentang seorang hikmah dari hati sendiri, tentang Nah, alhamdulillah ngopi ngaji online inspirasi pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada kendala banyak termasuk dari sinyal tidak memadai. Kami selaku narasumber dan moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau dari segi perkataan yang tidak mengenakkan panjenengan dan dari kami pribadi dan moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.